Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Teman-teman, hari ini kembali lagi saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya beri nama SPP Pos. Aplikasi ini saya rancang, saya ciptakan untuk mencatat SPP yang biasanya ada di dalam sebuah sekolah. Namun sedikit berbeda, pada aplikasi ini saya merancangnya lebih spesifik untuk bisa digunakan dalam sebuah yayasan, yang di dalam yayasan tersebut biasanya lembaganya atau sekolahnya itu lebih dari satu lembaga. Jadi nanti biasanya yayasan itu menggunakan atau menagih sesuatu itu berdasarkan satu pintu saja. Jadi one gate one pie. Kira-kira seperti itu. Tidak perlu panjang lebar, saya akan jelaskan apa saja fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini, Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada namanya menu dashboard. Seperti aplikasi pada umumnya, dashboard itu adalah gambaran dari semua item yang ada di aplikasi ini. Untuk SPP Pos versi 1 ini, untuk menu dashboard di sini ada namanya kartu total sekolah, di mana saya sudah memasukkan di sistem ini ada 4 sekolah. Kemudian ada total siswa, ada total penerimaan SPP, ada total tunggakan yang belum terselesaikan. Dan di bilah paling kanan ini saya beri satu buah grafik diagram batang yang menggambarkan penerimaan atau pemasukan bulanan di dalam sistem ini. Jadi sementara ini masih terdapat bulan Juni. Nanti kalau terdapat bulan Juli, Agustus, September dan seterusnya, maka grafiknya juga akan berubah. Nah, seperti itu untuk menu yang ada di dalam menu dashboard. Selanjutnya di bawah menu dashboard, Bapak Ibu, saya memberikan namanya menu master data, di mana di dalam menu master data ini ada 5 submenu, yang nanti kelima submenu ini akan mempengaruhi menu-menu di bawahnya. Kita mulai di sini ada namanya menu data sekolah, kemudian data siswa, data kelas, tahun ajaran, dan data rombel. Kita mulai dari data sekolah. Nah, di data sekolah ini Bapak Ibu bisa memasukkan daftar sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan panjenengan semua. Nah, kebetulan saja saya contohkan di sini ada 4 sekolah dalam satu yayasan. Di sini ada SMA, ada SMP, ada RA, dan ada pondok pesantren. Nantinya jika jenengan masih kurang, biasanya di sini mungkin ada MI-nya, ada SD-nya, atau ada madrasah diniyahnya. Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah data. Di sini diminta NPSN, kemudian nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon, nama kepala sekolah, dan status sekolahnya. Jadi statusnya itu masih aktif atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu edit. Jadi Bapak Ibu bisa ngedit nanti entrian kita yang tadi itu bisa diedit lagi kalau ada entrian yang mungkin salah. Kemudian ada tombol hapus untuk menghapus salah satu lembaganya jika memang lembaga itu mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi. Atau di sini ada fitur aktifkan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa mengaktifkan lembaga ini nantinya. Contoh, kita aktifkan 1, maka di sini muncul pemberitahuan
sekolah aktif RA berhasil diatur sebagai aktif. Fungsinya apa aktifkan ini? 1. Jika kita mengaktifkan SMA, maka gambar yang di atas ini, teks yang berada di atas ini nanti akan berubah. Apakah ini berpengaruh? Nanti akan berpengaruh untuk data-data selanjutnya. Contoh, kita masuk ke data siswa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah data siswa yang ada di SMA. Jika nanti kita mengaktifkan SMP seperti ini atau lembaga yang lain, maka data siswanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saya belum menambahkan data siswa untuk SMP. Jadi ini menandakan lembaga mana yang saat ini sedang aktif. Nah, bagaimana cara menambahnya untuk siswanya? Bapak Ibu bisa tambah manual di sini. Nah, seperti ini. Isi nama lengkap, nomor induk. Nomor induk ini bersifat unik, Bapak Ibu. Jangan sampai ada nomor satu siswa dengan siswa yang lain memiliki nama induk yang sama. Maka nanti sistem akan menolak untuk dimasukkan. Jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kalau semua sudah diisi, maka silakan disimpan datanya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan ekspor. Kita download nih, ekspor. Kita isi dulu ya, datanya satu saja sebagai contoh. Nomor induknya misalnya sekian, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahir, tempat lahirnya misalnya Jakarta ya. Tanggal lahirnya silakan dipilih Bapak Ibu, ini hanya random saja contoh. Ketika simpan data berhasil, biasanya ibu memiliki siswa banyak tuh, kan nggak mungkin cuma 1-2 orang, misalnya 100-200, maka Bapak Ibu tidak perlu input satu-satu, asalkan di sini ada satu data siswa yang sudah masuk, kemudian Bapak Ibu ekspor saja. Nah, setelah diekspor, Bapak Ibu buka hasil ekspornya seperti ini. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu buka dapodiknya, buka emisnya, salin data-data tersebut ke sini. Kemudian disimpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu bisa langsung ekspor. Pilih file tadi yang sudah kita isi dengan data baru kita, kemudian lakukan ekspor. Nanti data-datanya akan masuk semua Bapak Ibu. Kita aktifkan dulu yang SMA. Kalau nanti Bapak Ibu sudah ekspor, maka datanya seperti ini Bapak Ibu. Nanti banyak. Kemudian data sekolah sudah, data siswa sudah, sekarang data kelas. Nah, data kelas ini Bapak Ibu tinggal tambahkan data saja. Kelas-kelas yang ada di lembaganya Bapak Ibu semua. Apakah ini penting? Ini penting. Nanti kita akan tahu betapa pentingnya ini di master tagihan nantinya. Setelah data kelas sudah, kita masuk ke tahun ajaran. Karena misal kita nanti akan menggunakan aplikasi ini untuk 1, 2, 3, bahkan 10 tahun ke depan. Jadi nanti kita tinggal menambahkan data tahun ajaran baru, tahun ajaran yang akan kita lewati ke depan. Jangan lupa set dulu aktif dan tidak aktifnya. Jika di sini diaktifkan, maka tahun ajaran yang lain otomatis akan non-aktif atau tidak aktif. Kalau ini kita aktifkan, maka tahun ajaran yang lain juga tidak akan aktif seperti itu. Itu untuk menu tahun ajaran. Sekarang untuk data rombel. Nah, data rombel ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini fungsinya untuk menambahkan siswa. Jadi ini data rombel ini diambil dari mana? Diambil dari data kelas yang di sini. Kita coba tambah ya. Pilih nih kelas tujuannya mana. Jadi kita nanti akan memilih siswa.
Misalnya ini kelas 11, misalnya 11 kita ini masukkan ke kelas 11. Kemudian kita simpan. Maka di sini otomatis kelasnya, siswanya akan bertambah. Kita input lagi contohnya. Kita ini masukkan ke kelas 10 di tahun ajaran 2006-2027. Kita simpan. Maka otomatis kelas 10 ada, kelas 11 ada. Kelas 10 jumlah siswanya 5, yang kelas 11 jumlah siswanya 6. Kalau kita ingin melihat siswanya siapa saja, tinggal klik detail, maka di sini akan muncul. Oh, ternyata siswa ini salah, bukan kelas ini. Maka kita tinggal tombol X dan keluarkan siswa, seperti itu. Nah, jika saat ini tahun ajaran aktifnya 2026-2027 dan nanti bulan Juli tahun depan kita sudah masuk ke tahun ajaran 2027-2028, kita tidak perlu lagi tuh input satu-satu seperti ini. Kita tinggal salin atau promosi siswa. Di sini munculkan tahun 2025-2026 ini adalah tahun ajaran yang tadinya itu statusnya tidak aktif. Di sini klik kelas. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap siswa itu di tiap tahun ajaran barunya itu datanya ada. Jadi track recordnya jelas. Fungsinya apa nantinya? Ini akan membantu kita untuk bisa tahu rekod siswa, SPP siswa, tanggungan siswa itu per tahun ajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Masuk ke fitur menu yang ketiga, yaitu menu tagihan dan generate tagihan. Fungsinya apa ini? Kita masuk pertama ke menu jenis tagihan. Bapak Ibu, kalau kita hapus ini adalah hasil entry kita Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, dalam tahun ajaran baru itu di sekolah Bapak Ibu itu ada iuran atau ada SPP atau ada apapun, Bapak Ibu tinggal nanti nambah. Nah, ini terjadi di tahun ajaran ini ya, karena otomatis nanti sistem akan merekam ini ke tahun ajaran yang aktif saat ini. Kalau tahun ajaran ini sudah tidak aktif, Bapak Ibu guru ganti dulu ke tahun ajaran yang lain yang kiranya aktif. Kemudian tambah data, masukkan namanya. Nah, misalnya ini iuran rekreasi. Nah, tipe pembayarannya apa? Bulanankah atau dapat dicicil atau bebas atau sekali bayar? Bapak Ibu tinggal pilih. Contoh iuran rekreasi. Oh, ini sekali bayar atau boleh dicicil. Silakan dipilih kemudian disimpan datanya seperti itu. Nah, sudah masuk iuran rekreasi, tipe tagihannya bebas. Kemudian kita masuk ke generate tagihan. Nah, generate tagihan ini fungsinya untuk meletakkan tagihan tadi itu, tagihan yang ini itu untuk kelas berapa, untuk siswa yang mana. Nah, seperti itu fungsinya Bapak Ibu. Jadi di sini pilih tagihannya apa dulu, iuran rekreasi atau LKS atau kas kelas atau EHB BKS. Ini Bapak Ibu terserah, silakan sesuaikan dengan keadaan lapangan di sekolah Bapak Ibu semua. Sebagai contoh saya akan memilih iuran rekreasi. Nah, di sini akan muncul tuh tagihan ini bertipe bebas. Sistem ini akan membuat satu total tagihan yang dapat dicicil. Berapa tagihannya? Misalnya rekreasinya 350.000. Targetnya apa nih? Apa semua siswa di sekolah ini yang aktif pada tahun ajaran ini atau berdasarkan kelas tertentu? Jika kita memilih kelas tertentu, maka di sini akan dimunculkan kelas berapa. Apakah kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12? Atau jika ini bukan per kelas, hanya siswa tertentu, Bapak Ibu bisa pilih siswa tertentu. Nah, pilih dulu kelasnya. Nah, muncul tuh. Sekarang Bapak Ibu tinggal pilih semua atau mencentang hanya
beberapa saja. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu tinggal generate tagihan sekarang. Nah, tagihannya sudah tergenerate. Selanjutnya di sini ada menu transaksi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengenerate tagihannya, nanti otomatis kan siswa itu bayar ke kita. Nah, di sini kalau sudah bayar, tinggal Bapak Ibu ketikkan saja namanya. Tuh, seperti itu. Tidak ada tagihan bulanan. Tagihan bebasnya adalah tadi tuh, iuran rekreasi muncul di sini. Total tagihannya 350.000. Terbayar masih 0 dan sisanya 350. Oke, sekarang ternyata siswa ini atas nama Andika ini ternyata mau bayar. Kita entry nih di sini. Bayarnya berapa? Misalnya 50.000. Kita proses. Konfirmasi cicilan, apakah benar ini nominalnya sekian? Kita tinggal ya. Nah, kita mau tutup apa cetak struk nih? Oh, boleh dicetak struknya. Jadi contoh struknya seperti ini nanti Bapak Ibu. Semisal nanti kita setelah tidak sengaja tutup, sedangkan saya butuh struknya, maka Bapak Ibu tinggal masuk ke riwayat struk, kemudian cetak struknya. Maka di sini akan muncul riwayat transaksinya. Oh, ternyata saya salah ngetiknya, harusnya 5.000 bukan 50.000. Bapak Ibu tinggal dihapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan tinggal entry kembali. Terakhir di sini ada monitoring Bapak Ibu. Nah, fungsi dari monitoring ini nanti kita bisa tahu siswa itu sudah lunas apa enggak. Kalau di transaksi ini kita kan nggak bisa nih, hanya entry nama saja, kemudian akan muncul seperti itu, ya kan? Tapi kalau di sini kita bisa milih kelas nih. Misalnya kita mau nampilkan kelas 10, jenis iurannya apa? Iuran rekreasi. Coba tampilkan. Nah, di sini akan muncul tuh Abdurrahman Rasul, total tagihan sekian, masih bayarnya 0. Belum bayar. Kita juga bisa lihat di filternya nih, yang sudah lunas siapa. Coba kita masukkan satu transaksi dulu. Kita ke Ahmad Rasul, kita bayar 350.000. Kemudian kita proses, kita yes, kita tutup. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di monitoring pun nanti akan berubah Bapak Ibu. Tuh, Ahmad Rasul tunggakan 0 dan statusnya sudah lunas. Mari kita tambahkan lagi untuk siswa atas nama ini. Kita transaksikan An-Nikmatul Islamiyah. Kita bayar misalnya 150.000. Kita proses, ya, kita tutup. Kalau ingin kita cetak lagi di sini, cetak struknya. Monitoring kita munculkan lagi. Nah, maka An-Nikmatul Islamiyah di sini sudah menyicil, terbayar 150, tunggakan sisanya adalah 200.000. Ini adalah fitur-fitur yang ada di sistem ini. Nah, jika Bapak Ibu SMA sudah ternyata Bapak Ibu juga punya nih pegang administrasinya SMP, maka tinggal ke master data, kemudian ke data sekolah, kita aktifkan yang SMP. Jika kita mengaktifkan yang SMP, maka data tadi itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Kelasnya kosong, tahun ajarannya kosong, Bapak Ibu entry. Intinya aplikasi ini, dalam satu aplikasi ini bisa menampung 4, 5, 6, 7, 8 bahkan 100 lembaga sekalipun. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan yang mungkin menggunakan sistem satu pintu. Artinya semua keuangan itu dikelola dan diproses di kantornya, misalnya kantor yayasan atau
kantor staf administrasi yayasan. Jadi semuanya ngumpul dan terpadu di situ. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini, jadi kita semua tahu rekod dari tiap masing-masing lembaga. Terakhir di sini ada menu setting. Nah, menu setting ini sebuah ciri khas di aplikasi saya pasti ada jika kita ingin backup data. Nah, jadi kalau kita ingin backup data, setiap 1 bulan ingin di backup, kemudian nanti akan hasil backup itu bisa dikirim ke yayasan kita. Yayasan kita nanti di komputernya tinggal restore data tanpa harus cetak-cetak data. Nanti yayasan kita tinggal melihat langsung memonitoring dari sistem ini. Tidak perlu print-print apa-apa, cukup kita sebagai administrasi yayasan, administrator yayasan membackup data, hasil backupnya dikirim via WhatsApp, kemudian diterima oleh yayasan. Yayasan nanti tugasnya hanya nge-restore data di sini, maka semua entrian yang di-entry oleh si admin atau si TU nanti bisa muncul di laptop atau komputernya yayasan. Yang terakhir adalah reset data, di mana kalau reset data ini fungsinya hanya untuk menghapus seluruh data yang ada di sini. Jadi seumpama ini sudah berjalan sekian tahun dan ternyata Bapak Ibu ingin mulai lagi dari awal, nanti tinggal di reset total, maka semua lembaga, siswa dan lain-lain yang sudah kita entry akan terhapus dari sistem ini. Jadi nanti database-nya akan kembali bersih. Seperti itu gambaran dari aplikasi SPP Pos versi 1 ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Nanti barangkali ada yayasan atau lembaga jenengan yang membutuhkan aplikasi ini, nanti cukup WA saja atau silahkan tinggalkan email di komentar, insya Allah nanti saya kirim. Saya tidak bisa menyematkan aplikasinya langsung karena ada keterbatasan di ruang penyimpanan teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga hari-harinya Bapak Ibu semuanya menyenangkan. Barangkali ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di komentar. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Barangkali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, teman-teman semuanya butuh untuk dibuatkan sebuah aplikasi. Insya Allah saya akan buatkan jika ada waktu lenggang, dan saya pastikan semua aplikasi yang dibangun melalui channel ini semuanya gratis. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau keterangan yang belum jelas, bisa nanti kita bersambung di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.